Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Pramestiangkasa dengan NIM G0024214 dari kelompok B8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan inhal anatomi 1.2. Soalnya adalah seorang wanita merasa nyeri pada panggung. Yang A, jelaskan struktur anatomi vertebra. Di antara lain ada cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Lalu yang B, jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Yang A, jelaskan struktur anatomi vertebra. Di antara lain ada cervical, thoracal, lumbal, sacrum, sama coccygeal. Untuk yang pertama ada cervical. Di sini ada 7 vertebra dari C1 sampai C7. Lalu ada torakal, ada 12 vertebra dari T1 sampai T12. Lalu ada lumbar, di situ ada terdapat 5 vertebra dari L1 sampai L5. Ada sakral, di 5 vertebra S1 sampai S5 biasanya menyatu menjadi satu tulang sakrum. Lalu yang terakhir ada koksigeal, itu terdapat 4 vertebra biasanya menyatu menjadi satu tulang koksikis. Untuk perbedaannya, di vertebra clavicle untuk C1 tidak memiliki korpus vertebra berbentuk seperti cincin dan mendukung kepala, dan untuk C2 memiliki tonjolan ke atas yang disebut dens yang memungkinkan rotasi kepala. Lalu ada vertebra thoracic yaitu T1 sampai 12 memiliki fasies articularis untuk artikulasi dengan tulang rusuk, lalu prosesus spinosum lebih panjang dan miring ke bawah. Lalu ada vertebra lumbar L1 sampai L5 lebih besar dan lebih kuat untuk menopang beban tubuh yang lebih besar. Prosesus spinosus lebih tebal dan berbentuk persegi. Lalu ada vertebra sakral S1 sampai S5 menyatu menjadi satu tulang yang disebut sacrum. Sacrum membentuk bagian belakang panggul dan berartikulasi dengan ilium dan tulang panggul. Lalu yang terakhir ada vertebra coccygeal, terdapat 4 tulang, biasanya menyatu menjadi satu tulang kecil yang disebut coccyx atau tulang ekor. Lalu di situ ada corpus vertebrae atau badan vertebra, bagian terbesar dan berbentuk seperti silinder, terletak di bagian anterior vertebra. Fungsi utamanya adalah untuk menopang berat tubuh, lalu permukaan atas dan bawah korpus vertebra ditutupi oleh kartilago hialin, dan bagian tengahnya mengandung jaringan tulang spongiosa yang berisi sumsum tulang merah. Yang kedua ada arcus vertebra atau lengkungan vertebra, terletak di belakang korpus vertebra dan bersama-sama membentuk lubang atau foramen vertebra. Lengkungan vertebra terdiri dari yang pertama ada pediculus, dua bagian pendek dan tebal yang menempel pada sisi kanan dan kiri korpus vertebra. Lalu ada lamina, dua lempeng tulang yang menyatu di garis tengah posterior membentuk bagian belakang dan lengkungan vertebra. Yang ketiga ada foramen vertebra atau lubang vertebra terletak di tengah antara korpus dan orkus vertebra membentuk kanal vertebral jika disusun secara beruntun. Kanal ini berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi medula spinalis atau saraf tulang belakang. Yang keempat ada prosesus vertebrae atau tonjolan vertebra. Setiap vertebra memiliki beberapa tonjolan dan berfungsi sebagai tempat pelekatan otot, ligamen, dan sendi antervertebra. Terdiri dari yang pertama, ada prosesus spinosum atau tonjolan tulang belakang, berfungsi sebagai tempat pelekatan otot dan ligamen, lalu ada prosesus transversus atau tonjolan melintang, berfungsi sebagai tempat pelekatan otot dan ligamen, lalu yang terakhir ada prosesus artikulasi, berfungsi untuk membentuk sendi antervertebra atau sendi faset dengan vertebra di atas dan di bawahnya. Lalu yang kelima ada fasies articularis atau permukaan sendi. Setiap proses artikularis memiliki permukaan sendi yang disebut fasies articularis. Permukaan ini dilapisi dengan kartilago hialin dan memungkinkan terjadinya artikulasi antervertebra.
Yang keenam, ada diskus intervertebralis atau cakram antarvertebrat. Meskipun bukan bagian dari vertebra itu sendiri, cakram ini terletak di antara corpus vertebra dan berfungsi sebagai peredam kejut. Terdiri dari dua bagian, yaitu annulus fibrosus dan nucleus pulposeus. Lalu yang ketujuh, ada peran dan fungsi vertebra. Yang pertama, ada buat perlindungan, melindungi medula spinalis dari cedera, lalu untuk penopang, mendukung berat tubuh terutama saat berdiri dan berjalan. Lalu mobilitas memungkinkan gerakan seperti membungkuk, memutar, dan ekstensi. Dan yang terakhir, tempat perlekatan menjadi titik perlekatan untuk otot-otot dan ligamen yang membantu dalam gerakan tubuh. Yang B, jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Yang pertama adalah lapisan superficial atau otot dangkal, terdiri dari musculus trapezium berbentuk seperti segitiga besar dan terletak di bagian atas punggung. Berfungsi untuk mengangkat, menarik ke belakang, dan memutar skapula atau tulang belakang. Otot ini memiliki tiga bagian, yaitu pars descendens atau mengangkat skapula, lalu pars transversa untuk menarik skapula ke belakang, dan pars ascendens untuk menurunkan skapula. Lalu ada musculus latissimus dorsi, terletak di bagian bawah punggung, merupakan otot terbesar di daerah punggung, berfungsi untuk menggerakkan lengan ke arah adduksi, ekstensi, dan rotasi internal. Melekat pada tulang humerus dan berperan penting dalam aktivitas seperti mengangkat benda atau menarik. Lalu ada musculus levator scapulae berfungsi untuk mengangkat skapula dan membantu dalam gerakan elevasi. Terletak di bagian atas punggung, berasal dari prosesus trapezus vertebra cervical atas C1 sampai C4, lalu dan melekat pada sudut atas skapula. Lalu ada musculus rhomboideus major dan musculus rhomboideus minor, terletak di bawah musculus trapezius dan berbentuk seperti belah ketupat. Berfungsi untuk menarik skapula ke arah tulang belakang dan menstabilkan posisi skapula. Musculus rhomboideus minor terletak di antara musculus rhomboideus major. Dua, lapisan intermediat atau otot perantara. Berfungsi untuk membantu dalam pergerakan tulang rusuk, berperan dalam pernapasan meskipun fungsinya lebih kecil dibandingkan otot-otot utama pernapasan. Di tersebut terdapat musculus serratus posterior superior terletak di bagian atas punggung dan berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk saat inspirasi atau menarik napas. Berasal dari prosesus spinosum vertebra cervical di bawah dan torakal atas melekat pada tulang rusuk 2 sampai 5. Lalu musculus serratus posterior inferior terletak di bagian bawah punggung dan berfungsi untuk menekan tulang rusuk saat ekspirasi atau mengeluarkan napas. Berasal dari prosesus spinosum vertebra torakal bawah dan lumbar atas melekat pada tulang rusuk 9 sampai 12. Lalu yang ketiga ada lapisan dalam atau otot dalam atau profunda. Otot-otot dalam terdiri dari beberapa lapisan otot yang berfungsi terutama untuk menjadi stabilitas dan menggerakkan tulang belakang. Mereka dikenal sebagai otot-otot intrinsik punggung dan dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Jadi yang pertama ada kelompok otot erector spinae, itu terdiri dari musculus ilicostalis, berada paling lateral, melekat pada tulang rusuk dan processus transversus vertebra. Lalu yang kedua ada musculus longissimus, berada di tengah, merupakan otot erector spinae terpanjang berasal dari tulang sacrum dan melekat pada processus transversus vertebra. Lalu yang ketiga ada musculus spinalis, terletak paling medial, dekat dengan prosesus spinosum vertebra, berfungsi untuk ekstensi tulang belakang. Lalu ada kelompok otot transversospinalis, terdapat musculus semispinalis, yaitu membentang di sepanjang vertebra torakal, atas hingga cervical dan membantu dalam ekstensi dan rotasi tulang belakang. Lalu ada musculus multifidus, itu otot ini lebih tebal di daerah lumbal dan berfungsi untuk memberikan stabilitas pada tulang belakang dan membantu rotasi. Lalu ada musculus rotatores, otot kecil yang melintas satu atau dua segmen vertebra dan membantu dalam rotasi dan stabilisasi tulang belakang. Kelompok otot segmental kecil terdapat musculus interspinalis, musculus intertransversari, dan musculus levatores costrum. Yang keempat ada fascia thoracolumbaris, struktur tebal jaringan ikat yang membungkus otot-otot punggung bagian bawah, memberikan tempat pelekatan untuk beberapa otot panggung seperti musculus latissimus dorsi dan otot erector spinae.
Untuk fungsinya, yang pertama ada lapisan superficial atau otot dangkal berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh bagian atas karena otot-otot ini berhubungan dengan tulang-tulang di bahu dan lengan. Lalu yang kedua ada lapisan intermediate atau otot perantara memiliki peran penting dalam membantu pergerakan tulang rusuk dan berpartisipasi dalam proses pernapasan. Lalu yang ketiga adalah lapisan dalam atau otot dalam atau profunda berfungsi utama untuk menjaga stabilitas, pergerakan, dan postur tulang belakang. Lalu yang keempat ada fascia thoracolumbalis berfungsi sebagai struktur penyokong yang kuat untuk otot-otot punggung bagian bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.